Halo guys, saya Valencia Elviana Dio dari kelas 2019A, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dari Unika Santo Paulus Ruteng. Di sini, saya akan memperkenalkan salah satu destinasi wisata yang berada di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, letaknya di Cancar. Nama wisata tersebut adalah Lodok Cancar. Sawah Lodok merupakan salah satu destinasi wisata yang unik yang berupa hamparan sawah yang berbentuk seperti jaring laba-laba. Lokasi destinasi wisata ini guys terletak di Cancar Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba yang berada di Cancar memiliki keunikan tersendiri. Dan sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Tetapi bukan hanya pertanian biasa. Tidak seperti sawah pada umumnya yang berundak, di sana itu bentuk sawah seperti jaring pada laba-laba. Dan masyarakat Cancar menyebutnya dengan sebutan lodok. Keunikan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan asing maupun domestik untuk melihatnya. Dalam sistem pembagiannya pun terdapat sistemnya sendiri, yakni dengan sistem lingko. Lingko di sini merupakan sistem pembagian dalam pengolahan sawah yang dilakukan oleh ketua adat kepada masyarakatnya. Tanah persawahan tersebut merupakan tanah adat yang dimiliki secara komunal untuk memenuhi kebutuhan bersama. Oke guys, jadi ini adalah gambaran umum sawah lodok yang berbentuk hamparan jaring laba-laba. Jika berbicara mengenai sawah yang akan terlintas di pikiran kita, tentunya adalah sebuah tempat bagi petani untuk melakukan aktivitas bercocok tanam. Sawah biasanya berbentuk persegi dan berpetak-petak yang terhampar luas. Namun, sawah lodok ini memiliki keindahan dan keunikan tersendiri. Keunikannya itu memiliki bentuk seperti jaring laba-laba. Bentuk sawah yang terbilang unik ini pada dasarnya dikaitkan dengan pola pengolahan lahan serta fungsi sawah. Sistem pembagian sawah di kawasan ini dikenal dengan sebutan lingko. Jadi, menurut informasi, lingko adalah tanah adat yang dimiliki dengan komunal sebagai pemenuhan kebutuhan bersama masyarakat adat. Ada beberapa daya tarik sawah lodok yang bisa menarik para wisatawan untuk berkunjung ke sana. Di Desa Cancar terdapat suatu pemandangan menarik, yakni berupa hamparan sawah dengan bentuk menyerupai jaring laba-laba. Mungkin lebih akrab dikenal sebagai spiderfield. Bentuk sawah yang unik ini merupakan sebuah tradisi adat masyarakat setempat, yakni Kabupaten Manggarai. Di kabupaten tersebut, pembagian kebun maupun lahan sawah dikenal dengan lingko yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Sawah yang berbentuk menyerupai jaring laba-laba ini dilakukan oleh ketua adat mulai dari satu titik pusat yang ada di tengah area persawahan menuju ke arah luar. Jadi, proses pembagian lahan sawah lodok ini juga dilakukan secara adil oleh seluruh keluarga yang ada. Selain dikenal dengan bentuk sawahnya yang unik, kawasan ini juga memiliki nilai budaya dan kultural. Area persawahan ini juga menjadi salah satu ekspresi kultural di Nusa Tenggara Timur. Bagian tengah persawahan tersebut memiliki makna dan arti tersendiri. Bagian yang sering disebut dengan istilah sentrum adalah simbol dari kebersamaan, kekerabatan, kekeluargaan.
Semua pemandangan sawah lodok yang menakjubkan tersebut dapat dinikmati dari puncak yang namanya Puncak Weol. Oke guys, jadi jika kita pergi bersana atau berkunjung ke sana, kita dapat melihat pemandangan atau sawah yang berbentuk hamparan jaring laba-laba. Kita bisa melihat pemandangannya dari bukit yang namanya Bukit Weol. Untuk bisa mencapai puncak Weol tersebut, kita harus melakukan perjalanan cukup panjang. Kita harus melewati sekitar 250 anak tangga dari Pondok Blasius. Anak tangga tersebut dari tumpukan tanah dan juga bambu sebagai penahannya. Saat tiba di kawasan wisata ini, Anda akan dibuat takjub dengan pemandangan indah yang menyejukkan mata, hati, dan pikiran kita. Wisata sawah lodok yang unik ini banyak menarik perhatian para wisatawan lokal dan juga wisatawan mancanegara. Hal ini karena sungguhan menarik bukan hanya terletak dari bentuk sawahnya saja guys, namun juga nilai kultural serta pemandangan sekitar yang sangat alami. Yang berikut itu adalah fasilitas sawah lodok guys. Di Lodok belum terdapat fasilitas yang memadai di kawasan Bukit Weol dan sekitarnya karena wisata ini masih tergolong baru. Namun, untuk kedepannya saya memiliki impian untuk mengubah atau menambah fasilitas yang belum ada di sana. Yang pertama itu saya ingin memperbaiki tangga dan juga fasilitas yang lainnya seperti hotel, taman, kafe atau warung kopi, rumah beribadah, toilet, dan fasilitas yang lainnya. Tidak hanya itu guys, jadi jam buka dan harga tiket sawah lodok, tempat wisata alam sawah lodok ini tidak memiliki jam operasional serta HTM tertentu, sehingga jika kita berkunjung ke sana, kita bisa pergi kapan saja guys. Hanya saja Anda bisa meminta bantuan dari penduduk sekitar sebagai pemandu wisata Anda dengan membayar jasa mereka sepantasnya saja. Untuk kedepannya, saya ingin membuat perubahan jam buka dan harga tiket, yaitu jam bukanya mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Dengan harga tiketnya cuman harga Rp10.000 untuk orang dewasa. Jarak sawah lodok atau jalan yang ditempuh guys, adapun jarak atau jalan yang ditempuh untuk mencapai lokasi menuju desa Cancar dari Ruteng dengan durasi sekitar 45 meter. Anda dapat menggunakan sepeda motor ataupun ojek dengan tarif sekitar Rp20.000. Setelah tiba di Pasar Cancar, selanjutnya Anda dapat masuk menuju lokasi dengan jarak sekitar 3 km. Setelah menemukan jalan akhir kecil dan juga tanjakan yang sempit dan terjal, Anda hanya cukup menyusuri jalan dengan berjalan kaki. Tidak hanya itu guys, Lodok Cancar memiliki beberapa kekurangan dan juga kelebihannya. Yang pertama itu adalah bagian kekurangannya. Wisata Lodok Cancar memiliki beberapa kekurangan, mulai dari jalan, tangga yang sangat kotor yang ditahan sekumpulan tanah, dan tidak memiliki fasilitas yang memadai, dan kurang diperhatikan oleh masyarakat setempat. Kalau untuk kelebihannya guys, tempatnya tidak jauh dari kota Ruteng, jadi strategis, memiliki keindahan dan keunikan tersendiri, nyaman, hening, dan sejuk. Oleh karena itu, saya ingin menunjukkan beberapa potret kondisi Lodok Cancar saat ini guys. Yang pertama itu kita bisa melihat dari kondisi tangganya yang kurang diperhatikan oleh masyarakat guys. Tangganya sangat kotor dan dikelilingi oleh pepohonan
saya memiliki impian atau rencana untuk memperbaiki tangga tersebut dengan sempurna dan kokoh supaya para wisatawan yang berkunjung ke sana merasa aman. Jadi ini adalah potret tangga yang saya impikan untuk beberapa tahun ke depannya, guys. Supaya para wisatawan atau orang-orang yang berkunjung ke sana merasa nyaman. Terus di sini, guys, saya ingin membuat taman untuk beristirahat bagi orang-orang yang berkunjung ke Lodok Cancar sambil menikmati indahnya pemandangan di sekitar. Jadi beginilah yang saya rencanakan untuk beberapa kedepannya, guys. Ketika kita pergi ke sana, kita dapat menikmati keindahan alamnya dan juga ada tamannya untuk beristirahat dan berefreshing bersama teman-teman kalian semua. Sementara di sini, guys, saya ingin membangun salah satu tempat untuk berteduh yang nyaman bagi orang-orang yang ingin berkunjung ke sana. Jadi saya rencananya membangun tempat seperti ini, guys, untuk berteduh yang nyaman bagi orang-orang untuk berkunjung ke sana. Sementara di sini juga, guys, saya ingin membangun sebuah villa. Seperti yang kita ketahui, villa merupakan sebuah bangunan berbentuk rumah yang bisa disewa untuk tempat penginapan. Jadi rencananya saya ingin membangun sebuah villa di sana dengan fasilitas yang lengkap sehingga para wisatawan yang berkunjung ke sana tidak khawatir dengan tempat penginapan mereka. Oke, guys, ini adalah potret villa yang saya inginkan untuk beberapa tahun ke depannya. Jadi fasilitasnya sangat lengkap, ada kolamnya juga, guys. Untuk di sininya, guys, saya ingin membangun tempat beribadah sehingga orang-orang yang berkunjung ke sana tidak hanya menikmati keindahan dan keunikan Lodok, tetapi bisa beribadah juga. Jadi ini adalah potret tempat beribadahnya, guys. Jadi jika orang-orang atau para wisatawan yang berkunjung ke sana selain menikmati keindahan alam dan juga keindahan kota Ruteng, mereka juga bisa beribadah di sana. Dan untuk di sininya, guys, saya ingin membangun sebuah kafe. Kafe adalah tempat untuk makan dan minum, sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana santai, yang biasanya menyediakan tempat duduk di dalam dan di luar restoran. Jadi beginilah, guys, restoran yang saya rencanakan untuk kedepannya. Jadi restorannya terbuka supaya orang-orang yang berkunjung ke sana bisa melihat pemandangan di sekitarnya juga. Sementara di sininya, guys, saya ingin membangun toilet umum supaya orang-orang yang berkunjung ke sana tidak khawatir ketika mereka mau buang air kecil atau membuang air besar. Nah, di sini, guys, saya ingin membangun sebuah pondok, bisa dibilang sebuah pondok sih, guys, yang berada, saya membuatnya itu di atas Bukit Weol sehingga para wisatawan atau orang-orang yang berkunjung ke sana bisa melihat sawah Lodok yang berbentuk jaring laba-laba tersebut, bisa melihat pemandangannya dari Bukit Weol dan menikmati keindahan alam di sekitarnya, guys. Sementara di sini, guys, saya ingin membangun pondok juga sehingga para wisatawan atau orang-orang yang berkunjung di sana juga selain menikmati keindahan atau keunikan sawah yang berbentuk jaring laba-laba, mereka juga bisa menikmati keindahan kota Ruteng.
Nah, untuk jalan masuknya guys, saya ingin membuat perubahan. Saya ingin membuat perubahan seperti ini guys. Tempatnya lebih bersih, adem, dan juga memiliki tempat sampah di depannya supaya para wisatawan yang berkunjung ke sana atau orang-orang yang ingin berkunjung ke sana tidak membuang sampah sembarangan tempat. Oke guys, jadi itu saja yang saya perlu jelaskan. Bye bye.